Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Harapan kami, Bapak Ibu semuanya dalam kondisi yang sehat. Tapi apabila dari antara Bapak Ibu pada saat ini ada yang sedang kurang baik kondisi kesehatannya, mari tetap semangat dan sukacita. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin dan saya rindu mengajak kita semuanya membaca ayat Alkitab kita pagi hari ini di dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-35, ke-38 dan 39. Semoga ayat ini akan terus menguatkan kita. Roma pasal 8 ayat ke-35 berbunyi demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Apapun kondisi Bapak Ibu saat ini, baik yang saat ini sedang berjuang di dalam penderitaan sakit, ataupun perekonomian, bahkan yang sedang dalam masalah yang sangat berat, mari kuatkan hati kita. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah terpisah dari kasih Tuhan. Terima kasih. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Ketelanjangan tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku
Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Berbahagia kita pagi hari ini dapat berbakti bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, dan menikmati firman Tuhan juga bersama-sama. Mari bersama-sama kita berdiri, kita mulai ibadah kita, biar Tuhan datang menolong ibadah kita hari ini. Jemaat berdiri. Bapa kami yang mengasihi kami, hati kami meluap dengan syukur dan sukacita karena memahami dan mengerti dan merasakan kasih Tuhan yang mengurapi kami, penyertaan Tuhan yang tidak pernah lupa akan kami, hadir setiap saat kepada kami. Terima kasih Tuhan, kiranya anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa Allah Roh Suci, menyinari ibadah kudus pagi hari ini. Haleluya. Amin. Masih berdiri bersama-sama nyatakan iman kita dengan penuh penghayatan. Mari jemaat bersama-sama kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari darah Maria, menderita sengsara di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita untuk menerima lawatan firman Tuhan. Membawa hidup kita masuk dalam altar Tuhan. Seberapa banyak kita memerlukan Tuhan. Seberapa banyak kita bergantung kepada Tuhan. Siapkan hati kita, hidup kita. Dan katakan, aku memerlukan Engkau Tuhan. Ini aku Tuhan. Kami terus ingin bergantung kepadamu Tuhan.
Dan setiap saat Tuhan, kami sangat memerlukan Engkau Bapa, lebih daripada nafas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bidari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, pegang tanganku ya Bapa, untuk Peganglah tanganku Tuhan, setiap saat, setiap waktu, kami memerlukan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang padamu di pagi hari ini. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu, kami mau menikmati hadirat-Mu. Bersabda dalam setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Singkapkan segala sesuatunya. Nyatakan isi hati-Mu dalam setiap pribadi kami masing-masing. Kami ingin disegarkan, kami ingin dikuatkan, kami ingin diperbaharui di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami buka hati pikiran kami hanya kepadamu saja di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sangat terkenal. Rasanya semua orang Kristen pasti sangat memahami dan sangat mengetahui bagian firman Tuhan ini. Terambil dari Mazmur 23. Kitab Mazmur pasal 23 dengan judul Tuhan Gembalaku yang Baik. Mazmur 23 saya akan bacakan bagi kita semua di pagi hari ini. Tuhan Gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji nama Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan judul yang saya kasih judul, Tetap Mempercayai Tuhan walaupun titik-titik-titik. Saudara, kenapa saya kasih angka titik-titik-titik ini? Artinya bagian titik-titik tersebut merupakan bagian kosong yang nanti pada bagian akhir saya harap Bapak, Ibu, dan saudara semua bisa mengisi titik-titik tersebut. Ya. Nah, saudara, tadi saya sudah katakan di bagian awal juga bahwa Mazmur 23 merupakan bagian firman Tuhan atau perikop firman Tuhan yang sangat-sangat terkenal. Mazmur ini banyak dijadikan hiasan-hiasan di dalam rumah orang-orang Kristen. Ada banyak versi lagu tentang Mazmur 23 ini. Dan rasanya setiap orang Kristen pasti tahu atau hafal setidaknya beberapa bagian bait di awalnya tentang Mazmur 23 ini. Memang kalau kita memperhatikan dan kita membaca dengan lebih teliti atau dengan lebih tenang, maka kita akan melihat bahwa kata-kata dalam Mazmur ini begitu bagus dan begitu indah. Daud sang penulisnya menuliskan berdasarkan pengalamannya selama menjadi seorang gembala domba. Daud tahu apa dan bagaimana menjadi seorang gembala itu.
Namun yang menarik dari Mazmur ini kalau saudara Bapak Ibu perhatikan, maka Daud tidak menuliskan dari sudut pandang seorang gembala, melainkan dari sudut pandang seorang domba. Bagaimana seorang domba melihat gembalanya. Itulah sudut pandang yang dipakai oleh Daud ketika menuliskan hal tersebut. Daud menuliskan keyakinannya terhadap sang gembala yang menuntun, menjaga dan memelihara hidup domba-dombanya. Saudara, Mazmur inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita perlu punya keyakinan yang sama seperti Daud bahwa gembala kita, yaitu Yesus Kristus adalah gembala yang baik, yang akan menuntun, menjaga dan memelihara hidup kita. Keyakinan ini penting terutama pada masa-masa di mana kita menghadapi hari-hari yang berat, sulit, menakutkan. Keyakinan kita akan melahirkan sebuah kekuatan dan keberanian untuk melangkah, menjalani hari-hari kita. Mazmur 23 ini berbicara tentang seorang gembala yang baik dan apa yang dilakukannya. Gembala ini kalau kita mengutip dalam Yohanes 10 ayat 12, ada dua jenis gembala. Satu, gembala yang memiliki kawanan dombanya, dan yang kedua adalah gembala upahan. Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 tersebut bahwa seorang gembala upahan, dia akan kabur, dia akan melarikan diri ketika bahaya datang mengancam kawanan dombanya. Tetapi seorang gembala yang benar-benar memiliki kawanan dombanya, yang benar-benar mengasihi kawanan dombanya, dia tidak akan lari dan bahkan dia akan menghadapi bahaya tersebut. Inilah yang membedakan antara gembala upahan dengan gembala yang sejati. Dan dalam Mazmur 23, tentu ketika Daud menuliskan seorang gembala, Daud tidak menuliskan seorang gembala upahan. Tapi dia menuliskan bagaimana seorang gembala yang benar-benar mengasihi, benar-benar memiliki kawanan domba tersebut. Nah saudara, kalau saudara mau lagi memperhatikan lagi dalam Mazmur 23 ini, setidaknya kita menemukan ada dua gambaran tentang gembala yang baik. Yang pertama, seorang gembala yang baik sangat bertanggung jawab dan melindungi kawanan dombanya. Contohnya Daud, saudara. Daud memposisikan diri seperti seorang gembala. Walaupun jumlah kawanan domba Daud tidak terlalu banyak, tidak puluhan, bahkan mungkin di bawah 10 kawanan dombanya pada waktu itu. Daud mengatakan kepada orang yang meragukannya bahwa singa dan beruang akan aku hadapi. Perkataan ini Daud ini dicatat di dalam Alkitab ketika dia akan berhadapan dengan Goliat. Banyak orang meragukannya apakah dia sanggup atau tidak. Tapi Daud berdiri dengan berani mengatakan bahwa kalau selama ini singa dan beruang pun aku akan hadapi, aku hadapi, berarti Goliat ini pun bisa aku hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Begitu bertanggung jawabnya Daud terhadap dombanya sehingga membuatnya berani melakukan hal yang berbahaya untuk hidupnya. Dia berani seolah-olah menukar nyawanya untuk domba-dombanya. Luar biasa bukan? Gambaran lain saudara, kalau saudara mau melihat juga tentang seorang gembala yang baik yang sangat bertanggung jawab dan melindungi kawanannya, saudara bisa melihat atau membaca sama-sama di ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara, untuk memahami ayat ini, saudara harus mengerti dulu konteks pada waktu itu. Konteks di mana Daud menuliskan Mazmur tersebut. Konteksnya seperti ini saudara. Seorang gembala dia akan menuntun kawanan dombanya menuju ke padang rumput. Tapi tidak semua padang rumput itu baik atau tepat untuk domba-dombanya bisa makan. Jadi biasanya ketika si gembala ini menuntun kawanan dombanya sampai di hadapan mereka satu padang rumput yang hijau, dia tidak langsung menyuruh domba-dombanya untuk makan. Tapi dia simpan dulu domba-dombanya sebentar untuk kemudian si gembala ini akan masuk ke dalam padang rumput tersebut memeriksa. Apa yang diperiksa Bapak Ibu? Dia akan memeriksa apakah di padang rumput tersebut di tanahnya ada lubang-lubang kecil atau ada lubang-lubang di dalamnya situ. Kalau ada lubang-lubangnya maka si gembala ini akan mengolesi bibir lubang tersebut dengan minyak. Kenapa saudara harus diolesi dengan minyak? Karena di dalam lubang itu ada ular-ular berbisa yang siap untuk mematuk si domba-domba ini ketika dia makan. Seorang gembala yang tidak perhatian dia akan membiarkan langsung domba-dombanya untuk makan. Akibatnya apa? Domba-domba itu akan diserang oleh ular-ular berbisa ini. Tapi seorang gembala yang baik dia akan memastikan bahwa padang rumput yang ada merupakan padang rumput yang aman, yang baik. Yang dapat dinikmati dengan rasa aman, terlindungi untuk domba-dombanya tersebut. Sehingga itulah yang dikatakan bahwa engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku.
Jadi ketika Daud menuliskan bagian firman tersebut, itu artinya si domba-domba ini menikmati makanannya, menikmati rumputnya di hadapan ular-ular yang berusaha memangsanya. Namun gak bisa karena si gembala ini sudah melakukan perlindungan proteksi sehingga si domba-domba tersebut bisa makan. Luar biasa bukan gembala yang baik ini? Dia sangat perhatian, dia sangat melindungi, dia sangat bertanggung jawab terhadap kawanan dombanya. Saudara, yang kedua kita bisa memperhatikan seorang gembala yang baik, tahu yang terbaik bagi domba-dombanya. Saudara coba kalau saudara baca dari ayat yang kedua sampai ayat yang kelima ini, saudara akan menemukan bahwa seorang gembala yang baik, tahu tempat yang baik, tahu jalannya, dan tahu waktu yang tepat untuk domba-dombanya bisa makan. Dia tidak terburu-buru tapi juga dia tidak berlambat-lambat. Kalau ada waktu delay, kalau ada waktu tunggu itu untuk mempersiapkan supaya ketika domba-dombanya nanti makan, itu domba-dombanya makan dengan aman seperti yang saya ceritakan sebelumnya. Seorang gembala tidak akan pernah membawa domba-dombanya pada bahaya. Saudara, dengar baik. Kalaupun mereka harus melewati bahaya, kalaupun ada bahaya di hadapan mereka, sang gembala lah yang akan menghadapi bahaya tersebut. Luar biasa bukan? Untuk mengerti hal ini, mari kita perlu memahami bahwa seekor domba merupakan binatang yang lemah. Dia tidak memiliki senjata untuk mempertahankan diri. Satu-satunya senjata yang dimiliki oleh si domba adalah pada sang gembala tersebut. Sehingga kalau Bapak Ibu perhatikan, saudara perhatikan di ayat yang keempat di bagian terakhir dikatakan apa? Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Apa maksudnya? Saudara, perlengkapan seorang gembala adalah selain gada dia memiliki tongkat. Gada akan dipakai oleh si gembala ini untuk menghajar setiap musuh-musuh yang ada. Apakah itu singa, beruang, serigala, dia akan berlari dan mengejar si binatang tersebut, musuh tersebut dengan menggunakan gada yang ada di tangannya. Lalu apa artinya tongkat? Tongkat artinya, tongkat gembala biasanya di ujung atasnya akan berbentuk lengkung seperti ini. Ketika dia, apa gunanya lengkungan itu? Lengkungan itu adalah dipakai untuk menarik kaki belakang dari si domba yang berusaha keluar dari kawanannya. Saudara, tidak semua domba-domba yang ada itu merupakan domba-domba yang baik. Kadang-kadang ada domba-domba yang ingin keluar, yang ingin mencari makan, yang ingin lepas dari kawanannya. Nah, biasanya si gembala itu akan menggunakan tongkatnya untuk menarik kaki belakangnya, memasukkan dia kembali ke dalam kawanannya tersebut. Kenapa? Saudara, karena kalau seandainya kawanan domba ini keluar dari kawanannya, maka dia tidak dapat dijaga. Dia akan menjadi sasaran yang empuk bagi singa, beruang, dan serigala. Karena itu makanya dikatakan gada dan tongkatmu, gada dan tongkat si gembala ini menghibur. Kenapa? Karena begitu kita melihat gada, kita tahu perlindungan Tuhan ada di situ. Begitu kita melihat tongkat, kita juga tahu bahwa gembala kita begitu care, begitu perhatian sehingga kita jalannya menyimpang, dia akan mengembalikan kita kembali kepada tempatnya. Luar biasa bukan gembala yang baik ini? Nah, sehingga dengan hal tersebut kita bisa menyadari kenapa Daud begitu bisa memposisikan diri sebagai seorang domba. Daud merasa bahwa dirinya sangat lemah, tidak berdaya, tidak tahu dengan apa yang akan dihadapinya. Tidak tahu bahwa bahaya yang tersembunyi apa yang tersedia di depannya. Daud mengalami yang namanya dikejar-kejar, hampir mati beberapa kali. Mau dilempari batu oleh para pendukungnya sendiri. Hidup dalam ketakutan, kesendirian, tidak tahu siapa yang bisa dipercayainya. Dia bahkan tidak memiliki tempat untuk bersembunyi dan berlindung. Saudara, jadi kalau dibilang ketakutan, Daud tahu betul yang namanya takut. Daud tahu yang namanya khawatir. Tidak tahu apakah besok dia masih bisa hidup atau tidak, masih bisa melihat matahari atau tidak. Daud pasrah pada tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Daud percaya kepada Tuhan seperti seekor domba percaya kepada gembalanya. Saudara, Daud tetap percaya Tuhan walaupun menghadapi situasi yang sulit. Dan Daud tidak meragukan Tuhan walaupun dia tidak tahu apakah masih bisa hidup atau tidak. Imannya kepada Tuhan tetap kuat, tetap teguh, tidak goyah walaupun bahaya ada di hadapannya. Saudara, iman Daud ini tidak ditentukan oleh situasi yang dihadapinya.
Situasinya boleh baik, situasinya boleh buruk, bahkan semakin buruk situasi yang dihadapi oleh Daud, imannya tetap tertuju kepada Tuhan. Daud sangat percaya kepada Tuhan karena dia mengenal suara dari Sang Gembala, yaitu Tuhan. Pengenalan inilah yang kemudian membuatnya memiliki kekuatan, keberanian untuk melangkah walaupun sulit jalan yang harus ditempuhnya. Pengenalan akan Tuhan membuat Daud sadar bahwa Tuhanlah yang memegang kendali hidupnya. Daud percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dan inilah yang perlu kita miliki saudara ketika kita sedang menjalani hari-hari yang sulit, berat dan menakutkan ini. Pengenalan akan Tuhan sehingga kita bisa tetap mempercayainya walaupun hidup semakin sulit, kritis dan tak menentu. Dalam Mazmur 23 ini saudara, kalau saudara memperhatikan Mazmur 23 ini kita bisa mengenal 3 hal tentang Tuhan melalui apa yang dilakukan oleh seorang gembala. Yang pertama saudara, mari kita perhatikan sama-sama di ayat yang kedua sampai yang ketiga. Ayat yang kedua sampai yang ketiga dalam Mazmur 23 ini mengatakan ada beberapa kata-kata yang saya kutip. Yang pertama, ia membaringkan, ia membimbing, ia menyegarkan, ia menuntun aku. Sebuah kata-kata yang menarik bukan kalau kita memperhatikan. Apa artinya ini semua? Dari Mazmur 23 ayat 2 dan 3 kita bisa mengenal bahwa Allah kita adalah Allah yang mencukupi atau Jehovah Jireh. Seorang gembala yang baik, dia akan mengetahui dan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Ia melihat dan ia menyediakan. Saudara, kalau saudara membaca kata-kata ia membaringkan, ia membimbing, ia menyegarkan, ia menuntun, ini merupakan kata-kata yang aktif. Aktif itu artinya inisiatifnya datang dari Tuhan, ya, bukan respons Tuhan terhadap kondisi yang dihadapi oleh si dombanya. Tetapi benar-benar murni merupakan inisiatif Tuhan. Jadi Tuhan tahu, Tuhan melihat, Tuhan tahu. Kita bahkan gak tahu, Tuhan sudah tahu terlebih dahulu. Itulah yang dinamakan dengan aktif. Tuhan memastikan bahwa segala sesuatu yang disediakannya maupun diizinkannya terjadi dalam hidup kita, itu adalah yang terbaik untuk kita. Kita hanya tinggal ngikutin aja sebenarnya. Dan mempercayainya. Tapi saudara, bukankah ini yang sulit? Karena kecenderungan kita adalah berpikir dengan kacamata kita. Kita inginnya Tuhan melakukan seperti apa yang kita inginkan, bukan yang Tuhan atau gembala kita inginkan. Saudara-saudara, kita harus pahami bersama-sama dari ayat 2 dan ketiga ini. Kita pahami bahwa Allah lah yang paling tahu dan yang paling bisa menyediakan dan yang paling bisa mencukupi segala sesuatu yang kita perlukan. Jadi jangan ragukan Dia. Allah yang mencukupi. Itu yang pertama yang kita pelajari. Yang kedua, kita belajar sama-sama, mari kita lihat di ayat yang keempat dan yang kelima. Kalau saudara baca ayat yang keempat dan kelima, ada beberapa kata-kata yang di situ. Misalnya, aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku, engkau menyediakan hidangan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Saudara, kalau saudara baca ini semua, maka kita akan bisa melihat bahwa Allah kita, gembala kita, merupakan Allah penyembuh, Jehovah Rafa. Saudara, kata-kata gembala, aku tidak takut bahaya, menghibur aku, menyediakan hidangan, mengurapi kepalaku, semua ini menggambarkan bahwa gembala yang baik memberikan ketenangan, keamanan, penghiburan, dan pemulihan. Saudara, gembala yang baik bukan hanya menyediakan yang kita perlukan, tapi gembala yang baik juga hadir dalam setiap pergumulan kita. Dia bersama-sama dengan kita menemani, menghibur, menghangatkan kita. Saudara, mungkin saudara berpikir seperti apa bentuknya? Saudara, salah satu bentuknya adalah Tuhan mengirimkan orang-orang untuk menemani kita. Orang-orang yang tidak cuma hadir pada saat kita sedang senang, tapi pada saat kita susah, pada saat kita sakit, pada saat kita berduka, orang-orang inilah yang ada di sekitar kita. Tuhan juga mengirimkan dalam bentuk yang lain, Dia mengirimkan orang-orang untuk menegur, mengingatkan kita ketika kita melangkah di jalan yang salah. Orang ini bisa orang tua kita, bisa saudara kita, bisa teman kita, bisa orang dalam gereja, bisa siapapun. Tuhan mengirimkan, mempersiapkan orang-orang ini untuk berjalan bersama-sama dengan kita. Mungkin kita tidak merasakan kehadirannya, tetapi Tuhan mengutusnya, Tuhan mengirim mereka untuk menemani kita, untuk berjalan bersama-sama dengan kita. Saudara,
sadarilah bahwa Allah kita merupakan Allah penyembuh, Jehovah Rafa. Saudara, yang ketiga, yang terakhir, kita belajar tentang Allah di dalam Mazmur 23 ini. Sama-sama saya ajak kita untuk melihat ayatnya yang ke-6. Di ayat yang ke-6 dikatakan apa, saudara? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, gambaran tentang Allah yang kita bisa dapatkan di dalam ayat ini adalah Allah beserta kita atau Immanuel. Saudara, Allah selalu beserta dengan kita. Gembala yang baik akan berjalan bersama-sama dengan kita, menuntun dan melimpahi kita dengan kebaikan, kemurahan, kesetiaan. Sampai kapan, saudara? Sampai selama-lamanya. Jadi di sini, saudara, kita bisa belajar bahwa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sempurna atas kehidupannya kita. Jadi, saudara, sebenarnya jika kita mengenal Allah yang seperti ini, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Allah Immanuel, kita seharusnya merasa tenang, merasa aman dalam menjalani kehidupan ini, bukan? Mengapa? Karena kita tahu bahwa kita tidak sendirian. Kita berjalan bersama dengan gembala kita yang bukan hanya baik, tapi juga gembala yang berkuasa. Dia bisa melakukan apa saja. Sehingga keadaan boleh semakin berat. Penyakit boleh semakin parah. Tantangan semakin besar. Tapi kebaikan dan kemurahan dan serta kesetiaan Tuhan akan senantiasa mengiringi setiap langkah kita. Kita akan melihat pertolongan Tuhan yang akan datang tepat pada waktunya. Jadi Mazmur 23 hari ini mau mengatakan bahwa aku Tuhan, mengetahui dan menyediakan segala yang engkau perlukan. Aku akan menyembuhkan dan memulihkan serta menghiburmu. Aku akan menyelamatkanmu, mengiringi langkahmu sampai kita semua kembali ke rumah Bapa di surga. Pertanyaannya untuk kita hari ini, maukah engkau mempercayakan hidup pada Tuhan? Saudara, di akhir ini mari saya ajak kita untuk menyelesaikan kalimat yang tadi saya sebutkan di awal. Tetap mempercayai Tuhan walaupun keadaan makin sulit. Tetap mempercayai Tuhan walaupun kondisinya semakin parah. Tetap mempercayai Tuhan walaupun teruskan saudara dengan pergumulanmu hari ini. Saudara, jika engkau mempercayakan hidupmu pada Tuhan, maka engkau pasti akan bisa menyelesaikan kalimat itu. Tetap mempercayai Tuhan walaupun titik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami mau bersyukur untuk keberadaan-Mu sebagai gembala kami yang baik. Engkaulah yang menuntun kami. Engkau yang menyediakan kami. Engkau yang mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Engkau memperlihatkan kebaikan dan kemurahan serta kasih setia-Mu dalam kehidupan kami sepanjang masa, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh beruntung, kami sungguh bersyukur bahwa kami memiliki gembala seperti Engkau. Karena itu ya Tuhan, pagi hari ini kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan seluruh pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi hari-hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami tahu walaupun tantangan semakin berat, kami tahu Tuhan walaupun persoalan-persoalan yang kami hadapi semakin membahayakan bagi kami. Tapi kami juga tahu Tuhan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan kalau Engkau ada bersama-sama dengan kami, segala sesuatunya kami akan sanggup menghadapinya karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk kondisi dan situasi bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan kondisi dan situasi bangsa kami ya Tuhan Yesus. Angka-angkanya yang sudah mulai menunjukkan perubahan, kami mengucap syukur semua karena kebaikan-Mu. Karena itu ya Tuhan, terus bekerja atas bangsa kami, minta belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kami, hikmat Tuhan mencengkram setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami sehingga mereka tahu dan bisa mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi situasi yang ada. Kami mau berdoa untuk seluruh anggota TNI, Polri, tenaga kesehatan, dokter, suster dan segala sesuatunya Tuhan yang hari ini berusaha keras untuk mengendalikan situasi yang ada. Tuhan, Engkau yang berikan kekuatan, Engkau beri hikmat, Engkau beri penjagaan yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Supaya mereka mampu mengendalikan situasinya dengan baik.
Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk setiap orang-orang yang ada. Kami berdoa di bangsa kami ya Tuhan Yesus. Ada satu kepedulian, ada satu semangat Tuhan untuk menjaga kesehatan bersama. Untuk mereka mau menggunakan masker, taat kepada semua protokol kesehatan yang dilakukan. Tuhan terima kasih, kami berdoa dan kami menyerahkan seluruh bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang hari ini mulai sekolah mereka dengan kondisi online. Terus Tuhan kami berdoa Engkau yang berikan semangat. Engkau yang berikan kekuatan. Engkau yang memberikan roh ketekunan di dalam mereka. Kami berdoa supaya Engkau yang memberkati setiap jaringan yang mereka gunakan, supaya dalam proses pembelajarannya mereka mampu belajar dengan maksimal untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini yang hari ini terdampak karena pandemi ini Tuhan Yesus. Kami mau berdoa dan menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada yang sakit hari-hari ini, Tuhan Engkau yang sembuhkan. Kalau ada yang dalam proses pemulihan, Tuhan terus kerjakan pemulihan dalam kehidupan mereka. Kalau ada yang terdampak kehilangan pekerjaan, Tuhan Engkau yang ganti pekerjaan yang baru atas kehidupannya mereka. Engkau yang buka pintu-pintu yang baru, Tuhan, yang pintu-pintu yang selama ini tertutup. Engkau berikan kesempatan yang baru bagi mereka semuanya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, yang belum makan Engkau berikan berkat-Mu pada pagi hari ini kepada mereka. Kami berdoa supaya berkat kesehatan, berkat makan minum senantiasa Engkau limpahkan di atas rumah tangga jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa penjagaan serta pemeliharaan-Mu yang sempurna atas kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu yang terlibat aktif dalam mempersiapkan ibadah online ini Tuhan Yesus. Engkau yang melihat hati mereka dan Engkau yang memberkati mereka. Engkau yang menjaga kehidupan mereka, memberkati mereka dengan berkat-Mu yang melimpah di atas kehidupan rumah tangga mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini saya mengajak kita semuanya untuk mempersiapkan persembahan kita. Mari beri yang terbaik untuk Tuhan. Seperti himbauan kami dalam minggu-minggu yang lalu, persembahan kita masukkan dalam amplop dan kita serahkan kepada para ketua kelompok kita. Puji nama Tuhan, tetap semangat, tetap sukacita. Kebaikan Tuhan tidak pernah berubah kepada kita. Dulu, sekarang, dan selamanya. Allah itu baik, sungguh baik bagi kita semua. Bersukacita bersama-sama. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyertakan kebaikan, menyertakan kebaikan, menyertakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib berkuasa dalam tangannya. Yesusku luar biasa. Tetap bersukacita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyertakan kebaikan, menyertakan kebaikan, menyertakan kebaikannya padaku. Kasih setia Tuhan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib berkuasa dalam tangannya. Yesusku luar biasa. Katakan kasih setia Tuhan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya.
Setelah firman Tuhan menyegarkan kita, mari bersama-sama berdiri mengakhiri ibadah kudus pagi hari ini. Kita mohon berkat Tuhan. Mari jemaat kita berdoa. Berterima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang ibadah yang kami lakukan. Dan firman-Mu sudah ada dalam hati kami, akan terus mengerjakan hati kami dan menguatkannya. Terima kasih Tuhan. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Allah Roh Suci memberkati dan memelihara jemaat sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat udah kembali, selamat hari Minggu. Tuhan terus menyertai langkah-langkah kita sepekan ke depan ini.